Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan acara Public Expose Live 2023. Public Expose Live 2023 dilaksanakan sejak tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 yang diikuti oleh 46 perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat akan memaparkan antara lain mengenai performa perusahaan terkini beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Melalui Public Expose Live 2023 ini, Bursa dan SRO menyediakan sarana komunikasi dan tentunya interaksi langsung antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan manajemen perseroan sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif sebelum melakukan keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expose Live ini diharapkan transparansi akan menghasilkan investment opportunity dan pada akhirnya menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expose Live 2023. Maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan Public Expose Live 2023 dalam sesi paparan PT Bank Raya Indonesia Tbk. Adapun kegiatan Public Expose Live 2023 diadakan dalam rangka 46 tahun diaktifkan kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya David San Oval dari IDX Channel akan bertindak sebagai moderator dalam paparan publik PT Bank Raya Indonesia Tbk. Dan sebagai informasi, PT Bank Raya Indonesia Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia di 8 Agustus 2023 dengan kode perdagangan AGRO atau Agro. Bidang usaha bergerak dalam bidang perbankan, sektor keuangan, dan subsektor bank. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Sebelum kita memulai paparan publik, kita saksikan terlebih dahulu company profile PT Bank Raya Indonesia Tbk atau Agro berikut ini. Di setiap perjalanan, aku yakin siapapun membutuhkan partner yang saling menguatkan. Dengan saling menguatkan, ada kemudahan dan kenyamanan. Seperti halnya fitur aplikasi Bank Raya. Kemudahan dan kenyamanan ada dalam genggaman. Semuanya jadi satu. Dari akun personal ke akun bisnis bisa berpindah dengan mudah. Ada fitur transfer sekaligus yang bisa langsung kirim uang ke banyak orang. Sekali klik, langsung beres. Juga ada Saku Bisnis yang bikin pengaturan keuangan usahaku seperti belanja bahan baku dan atur budget bebas ribet. Karena hidup banyak pilihan, aku pun memilih partner yang bisa membantuku bertumbuh. Oleh karena itu, aku pilih Bank Raya. Rayakanlah.
Bank Raya telah hadir di Kota Solo sejak tahun 2015. Sejak dibukanya Community Brand Solo, kami melihat potensi yang sangat besar di mana banyak pelaku usaha berkembang di wilayah ini. Salah satu program yang sedang kami garap adalah pembentukan klaster unggulan. Kami melihat adanya potensi untuk kuliner di Kota Solo yang beraneka ragam sehingga dapat mendatangkan banyak wisatawan. Kami memfasilitasi transaksi di komunitas paguyuban kuliner Keprabon. Paguyuban ini mewadahi pelaku usaha kuliner Keprabon untuk dapat membangkitkan kembali usaha mereka yang terdampak COVID-19. Untuk mendukung komunitas, kami juga memberikan bantuan pemberian CSR berupa sarana dan prasarana usaha kepada paguyuban kuliner Keprabon. Tujuannya agar terus maju dan menarik penikmat kuliner di Kota Solo. Saya Astin, saya selaku pelaku usaha kuliner yang kebetulan saya jualan juga di kuliner Keprabon. Alamat tepatnya di halaman Kelurahan Keprabon, depan Keraton Mangkunegaran, Surakarta. Saya sudah 3 bulan menggunakan aplikasi dari Bank Raya dan saya merasa terbantu sekali dengan adanya aplikasi-aplikasi yang ada di Bank Raya. Terutama semenjak adanya aplikasi fitur baru, yaitu fitur Saku Bisnis. Fitur ini sangat membantu saya dalam menjalankan usaha saya, di dalam mengelola keuangan usaha ataupun mengelola keuangan yang lainnya. Fitur yang paling saya sukai di Saku Bisnis adalah Mas Transfer, karena di dalam Mas Transfer tersebut saya bisa mengelola keuangan sekaligus juga menggaji beberapa karyawan yang ada di beberapa outlet saya secara bersamaan. Mudah-mudahan nih Bank Raya terus maju dan menjadi pilihan pelaku usaha masyarakat Indonesia untuk mengelola keuangannya. Rayakanlah. Baik, terima kasih. Itu tadi kampanye profil PT Bank Raya Indonesia Tbk atau GAAGRO, dan saat ini telah hadir manajemen dari perseroan. Yang pertama ada Bapak Ida Bagus Ketut Subagia, Direktur Utama, kemudian juga Bapak Dedi Hendrianto, Direktur Retail Agri dan Pendanaan. Kemudian juga ada Bapak Bimo Wikan Hantoro, Direktur Digital dan Operasional, dan kemudian Bapak Danar Widiantoro, Direktur ERM, Compliance dan HR dari Agro. Dan terakhir, Ibu Rustarti Suri Pertiwi, Direktur Keuangan Agro. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar? Dan sebelum memulai acara, saya akan sampaikan informasi terlebih dahulu kepada para peserta, di mana bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui di kolom chat aplikasi Zoom yang nanti akan dibahas di sesi tanya-jawab. Hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah pemaparan publik yang akan disampaikan oleh manajemen PT Bank Raya Indonesia Tbk atau Agro. Kepada Ibu dan Bapak, kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Pak David atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya terlebih dahulu perkenankan saya menyapa yang hadir pada hari ini, yang kami hormati tentunya pemegang saham Bank Raya, kemudian investor publik, rekan-rekan media, serta peserta Public Expose yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ada 4 poin pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah overview makroekonomi dan perkembangan bisnis digital Indonesia. Kemudian yang kedua ada perjalanan transformasi Bank Raya. Kemudian lanjut yang ketiga adalah strategi bisnis Bank Raya, dan terakhir kami akan memaparkan secara highlight kinerja keuangan Bank Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melangkah lebih jauh, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu jajaran komisaris dan direksi Bank Raya, mulai dari Bapak Muhammad Siddiq Heruwibowo selaku komisaris utama yang mempunyai pengalaman dalam bidang venture capital dan audit. Kemudian berikut juga ada komisaris independen yang terdiri dari
Bapak Eko B. Supriyanto yang merupakan penasihat perbankan, kemudian ada Ibu Retno Wahyuni Wijayanti yang mempunyai pengalaman dalam corporate transformation and strategy, kemudian ada Bapak Ahmad FC Baril yang merupakan profesional di risiko kredit, serta yang terakhir Bapak Johannes Kuncoro Adi Sarjono yang mempunyai pengalaman di bidang kepatuhan, audit, dan keuangan. Di jajaran direksi sendiri, tentunya ada saya, Ida Bagus Ketut Subagia, selaku Direktur Utama yang mempunyai pengalaman di bidang bisnis mikro. Kemudian adalah Bapak Danar Widiantoro, selaku Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan SDM, yang mempunyai pengalaman di bidang digital risk, manajemen data, dan IT. Kemudian berikutnya ada Bapak Bimo Wikan Hantoro selaku Direktur Bisnis dan Operasional Digital yang mempunyai pengalaman dalam transformasi digital. Tentunya ada Ibu Rustarti Suriputiwi selaku Direktur Keuangan yang tentunya pengalamannya di bidang keuangan. Yang terakhir ada Bapak Dedi Hendrianto selaku Direktur Agribisnis, Retail, dan Pendanaan yang mempunyai pengalaman dalam recovery aset. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjut kepada bahasan berikutnya adalah overview makroekonomi perkembangan bisnis digital Indonesia. Seperti kita ketahui, pertumbuhan ekonomi pada Q3 2023 masih menunjukkan posisi yang kuat, walaupun tercatat sedikit menurun menjadi sebesar 4,94% apabila kita ukur secara year on year. Kemudian konsumsi rumah tangga kami catat masih menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana hal ini searah dengan target pasar Bank Raya yang erat dengan kegiatan rumah tangga. Kemudian di sisi lain, apabila kita cermati dari sisi inflasi, di Oktober 2023 masih terjaga di level 2,56% secara year on year dengan BI 7 days reverse rate di level 6%. Nah, tingginya suku bunga tentunya menjadi tantangan bagi kami untuk menjaga level pertumbuhan yang tetap solid. Namun demikian, pada tahun 2024 suku bunga acuan diproyeksikan akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, dengan inflasi yang terjaga dan konsumsi rumah tangga yang masih kuat ke depannya, maka kinerja Bank Raya diharapkan terus bertumbuh kuat. Kemudian bagaimana perkembangan bisnis digital di Indonesia, Bapak Ibu, dengan melihat perkembangan bisnis digital di Indonesia yang pesat, dapat terlihat dari beberapa faktor yang Bapak Ibu dapat perhatikan di slide yang kami tayangkan. Yang pertama, berdasarkan perbandingan negara ASEAN mengenai akses layanan keuangan, sebesar 77% populasi Indonesia merupakan unbanked dan underbanked, yaitu sekitar 213 juta penduduk, yang merupakan jumlah terbesar tentunya di ASEAN. Kemudian kalau dilihat juga dari penduduk Indonesia, didominasi oleh usia produktif yang tentunya aware dengan produk dan jasa keuangan, serta merupakan generasi yang digital savvy, sehingga permintaan akan produk dan jasa keuangan masih terus akan bertumbuh. Di sisi lain, Bapak Ibu, nilai transaksi digital meningkat setiap tahun sejak 2021 dan kami catat di di bulan Maret 2023 mencapai 4.800 triliun rupiah. Seiring dengan itu juga penggunaan internet yang saat ini sudah mencapai 77% dari penduduk Indonesia menunjukkan bahwa terjadi perubahan preferensi untuk melakukan transaksi ke digital. Hal tersebut tentunya menjadi driver pertumbuhan ekonomi digital. Sehingga melihat perubahan perilaku masyarakat dan potensi ekonomi digital, maka pasar tersebut menjadi kesempatan Bank Raya dalam memasuki ekonomi digital. Kemudian bagaimana Bank Raya memanfaatkan potensi yang besar tersebut? Kami selanjutnya akan mencapaikan perjalanan transformasi dari Bank Raya, yaitu mulai dari aspirasi kami di visi adalah the best
digital bank by becoming house of fintech and home for gig economy, di mana ditopang oleh 3 pilar, yaitu ada pilar digital yang pertama, pilar digitize yang kedua, dan pilar revamp yang ketiga. Dalam pilar digital, Bank Raya menyediakan produk dan jasa end-to-end digital untuk mitra dan nasabah seperti digital saving di Raya Apps, kemudian ada end-to-end di kredit digital yang terdiri dari ada pinang Plexi, pinang dana talangan yang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10-15 menit. Kemudian di pilar kedua, Bapak Ibu, di digitize, di mana kami melakukan digitalisasi proses bisnis existing untuk mempersingkat waktu proses bisnis seperti yang terlihat pada pengajuan, ada pinang pertama, pinang maksima, serta pinang Plexi. Digitalisasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti dengan adanya Saparaya dan tarik tunai tanpa kartu. Di pilar ketiga, Bapak Ibu, kami melakukan revamp portfolio existing, transformasi di pekerja, termasuk culture, agar sesuai dengan visi perusahaan, termasuk juga kami melakukan transformasi di jaringan kami, dan tentunya di recovery aset. Nah, dengan 3 pilar tersebut, didukung oleh ekspansi kerjasama ekosistem, mulai dari fintech, peer-to-peer lending, ekosistem gig ekonomi, dan agen perbankan. Kami juga meningkatkan kekuatan di infrastruktur kami dan mengimplementasikan GCG pada bisnis proses dan operasional yang ada di kami. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana perjalanan Bank Raya menjadi digital attacker di BRI Group? Ini dapat kami sampaikan bahwa perjalanan tersebut sejak dimulai tahun 2021 dari pergantian nama dari semula namanya Bank BRI Agro Niaga menjadi Bank Raya Indonesia. Pada tahun 2021, Bank Raya juga menerapkan strategi dan bisnis model baru dalam peran yang baru, yaitu menjadi digital attacker BRI Group. Kemudian berlanjut di tahun 2022, Bank Raya membangun fondasi yang dilakukan melalui inovasi digital seperti peluncuran Raya Apps, dan produk kredit digital yang sudah tersalurkan di 2022 mencapai 3,8 triliun rupiah, dan tahun 2022 Bank Raya sudah berhasil membukukan laba. Lalu di perkembangan berikutnya di tahun 2023, Bank Raya fokus untuk memperkuat sinergi ekosistem dengan BRI Group, dimulai dari pergantian logo baru, seperti yang Bapak Ibu mungkin ketahui. Logo yang sebelumnya adalah hanya mencantumkan Raya saja. Nah, sekarang sudah ada kalimat bank di situ, kata-kata bank, serta BRI Group di dalamnya. Dan kami di menyalurkan kredit sudah di 2023, sudah 2 kali lipat dari periode sebelumnya di tahun 2022, saat ini menjadi 8,9 triliun. Kemudian pada tahun 2020 dan berikutnya, Bank Raya akan melanjutkan ekspansi bisnis digital dan tentunya meningkatkan profitabilitas. Saya akan lanjut kepada bagaimana inisiasi dari bisnis Bank Raya di 2023, bahwa selama tahun 2023 ini, kami terus konsisten dalam berinovasi untuk menopang pertumbuhan bisnis berkelanjutan di Bank Raya. Pada semester pertama 2023, Bank Raya melakukan berbagai inisiasi, dimulai dari ada perjanjian kerjasama dengan Asparindo untuk meraih pelaku pasar, di mana Asparindo saat ini menaungi sekitar 20 perumda pasar yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah pedagang lebih dari 12 juta pedagang tradisional. Pedagang tradisional tentunya ini menjadi pasar Bank Raya ke depan. Kemudian Bank Raya juga meluncurkan 2 inisiasi kredit digital konsumtif di Pinang Plexi. Yang pertama ada di Dana Siaga, ini ditujukan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua ada Pinang Plexi Extra yang menargetkan pekerja atau karyawan tetap yang payroll-nya saat ini ada di Bank Raya, yang merupakan produk existing kami, untuk dilakukan digitalisasi. Kemudian Bank Raya juga memiliki cash in cash out dengan jaringan BRI yang dapat diakses melalui ATM BRI, ada agen BRI Link, maupun kerjasama kami dengan Indomaret dengan outlet-outlet yang tersebar.
Kemudian di semester kedua, Bapak Ibu, di 2023, Bank Raya melakukan berbagai hal seperti yang pertama ada pembukaan community brand di Palembang, Denpasar, Yogyakarta, di dekat jaringan BRI untuk memudahkan nasabah dalam transaksi, tentunya bersinergi dengan BRI Group. Kemudian kami juga melakukan perubahan logo Bank Raya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang tujuannya memperkuat branding dan positioning Bank Raya sebagai digital attacker BRI Group. Dan yang terakhir, kami baru saja melakukan peluncuran Raya for Business sebagai inovasi untuk memperkuat engagement nasabah dan memperluas pasar untuk pelaku bisnis pemula maupun UMKM agar mempermudah transaksi bisnis mereka. Kemudian Bapak Ibu, saya juga sampaikan bagaimana strategi bisnis dari Bank Raya kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah bank digital dengan jaringan online to offline atau O2O yang kuat di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah lintas segmen produk digital yang komprehensif. Yang ketiga adalah eksplorasi dan eksploitasi ekosistem untuk pertumbuhan bisnis digital. Yang keempat adalah optimalisasi peran digital attacker dalam sinergi BRI Group dalam melayani segmen UMKM. Kemudian yang kelima adalah perbaikan berkesinambungan bisnis enabler. Kami akan bahas yang pertama adalah terkait dengan bank digital dengan jaringan O2O yang kuat di seluruh Indonesia, di mana sebagai bank digital dengan jaringan O2O yang kuat, Bank Raya dapat diakses melalui lebih dari 750.000 akses point yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik dari 25 jaringan unit kerja yang kami miliki saat ini dengan community brand, kemudian ada jaringan BRI berupa 14.000 ATM, hampir 7.000 outlet BRI, ada 699.000 agen briling, maupun ada 20.000 outlet Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya jaringan yang kuat ini, maka nasabah dapat melakukan berbagai transaksi keuangan, mulai dari transaksi store tunai, tarik tunai, pembayaran, dan juga transaksi melalui Raya Apps yang dapat diakses melalui aplikasi Brimo. Nah, melihat perilaku masyarakat Indonesia yang masih menggunakan transaksi tunai dan masih membutuhkan sosialisasi penggunaan layanan keuangan digital, terutama di daerah, maka strategi ini tentunya merupakan langkah yang tepat. Hal ini juga menjadi bukti dari sinergi BRI Group yang solid sehingga membuka peluang untuk menangkap potensi pasar dengan meningkatkan customer experience. Kemudian Bapak Ibu, kami lanjut penjelasan di lintas segmen produk digital yang komprehensif. Kami bagi menjadi 2 di sini. Yang pertama ada dari sisi digital saving, bahwa Bank Raya saat ini memiliki keunggulan kompetitif dengan lintas segmen produk digital yang komprehensif, di mana hal tersebut terdiri dari digital saving dan digital lending. Kami bahas terlebih dahulu di digital savingnya. Untuk sisi digital saving, Bank Raya melalui Raya Apps memiliki unique value proposition dengan berbagai keunggulan. Nah, di sini kami sebutkan keunggulannya, beberapa yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tarik tunai tanpa kartu di ATM BRI dan agen briling di seluruh Indonesia. Kemudian multi-purpose rekening, transaksi bisnis dan pribadi. Kemudian transaksi sesuai dengan personal anggaran dengan fitur saku. Kemudian juga fitur-fitur transaksi sehari-hari yang dapat digunakan seperti tiket KAI, kris, tarik tunai tanpa kartu, dan lainnya juga dapat dilakukan melalui Raya Apps. Selain itu, Bank Raya juga baru meluncurkan Raya for Business yang ditargetkan untuk pebisnis pemula dan UMKM untuk mempermudah transaksi keuangan bisnis dari transaksi pembayaran sekaligus seperti untuk vendor, karyawan, maupun pos pengaturan keuangan melalui saku bisnis. Kemudian Bapak Ibu, apabila dicermati dari Raya Apps yang telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dapat kami sampaikan nilai transaksi Raya Apps sudah tumbuh signifikan sebesar 163% year on year, mencapai 2,3 triliun rupiah,
dengan total transaksi tumbuh hampir 2 kali lipat. Kemudian total tabungan digital juga tumbuh signifikan 94% year on year mencapai 999 miliar rupiah dengan rata-rata saldo per user mencapai 1,27 juta rupiah, yaitu tumbuh 31% secara year on year. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya kami dalam meningkatkan engagement dari nasabah yang berkualitas. Kemudian di lintas segmen berikutnya di digital lending dapat kami sampaikan bahwa kami sasarannya di beberapa segmen, mulai dari segmen consumer, mikro, dan retail untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Yang pertama dapat kami sampaikan di Pinang Flexi yang merupakan kredit konsumtif berbasis payroll dan fully end-to-end digital yang dapat diakses melalui aplikasi dan nilai outstanding yang mampu tumbuh saat ini adalah sebesar 151% secara year on year di Oktober 2023. Kemudian yang kedua ada Pinang Dana Talangan, yaitu kredit produktif digital untuk agen billing dan merupakan hasil sinergi yang erat dengan BRI Group, di mana nilai outstanding kredit mampu tumbuh 47% secara year on year hingga Oktober 2023. Kemudian yang ketiga yaitu Pinang Maxima yang merupakan kredit produktif retail berbasis ekosistem supply chain dengan pertumbuhan nilai outstanding kredit hingga Oktober 2023 mencapai 161% secara year on year. Kemudian yang keempat ada Pinang Performa yang merupakan kredit produktif mikro dan kecil berbasis ekosistem supply chain yang nilai outstanding kredit mampu tumbuh 133% secara year on year hingga Oktober 2023. Kemudian total penyaluran kredit kami sampai dengan Oktober 2023 mampu tumbuh 134% secara year on year mencapai 8,9 triliun rupiah dengan nilai outstanding 1 triliun rupiah yang didorong tentunya oleh sinergi BRI Group yang semakin kuat, perluasan akuisisi nasabah maupun inovasi digital yang berkelanjutan. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya kami sampaikan Pinang Dana Talangan sebagai produk unik dalam optimalisasi sinergi BRI Group, bahwa di mana dana talangan mampu menjawab saat ini kebutuhan agen briling untuk memaksimalkan potensi transaksi mereka. Manfaat bagi agen briling atas Pinang Dana Talangan tersebut terlihat dari loyalitas agen briling yang terus menggunakan produk ini dan terlihat dari Net Promoter Score yang mencapai 57,7 atau berada di kategori good. Kemudian keunggulan Pinang Dana Talangan sesuai dengan tujuan kami untuk go smaller, faster, dan shorter sehingga mampu tereksekusi dengan baik sesuai dengan profil kebutuhan agen briling. Oleh karena itu, dengan 26.000 agen yang telah diakuisisi, ini masih sekitar 4% dari total agen briling, maka potensi agen briling yang dapat diakuisisi tentunya masih luas untuk kami optimalkan ke depan. Kemudian Bapak Ibu, dilihat dari sisi penyaluran dana talangan sampai dengan Oktober 2023 mencapai 7,77 triliun rupiah, 2 kali lipat year on year dengan nilai outstanding saat ini 210 miliar rupiah. Di mana untuk Pinang Dana Talangan memang kami menargetkan penyaluran yang tinggi untuk lebih berfokus kepada pendapatan dari produk ini. Adapun eksistensi dari pertumbuhan Pinang Dana Talangan ini menunjukkan eksekusi sinergi yang kuat dengan BRI Group. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kami melakukan eksploitasi ekosistem untuk pertumbuhan bisnis digital, bahwa strategi kami yang ketiga ini adalah mengeksploitasi pasar, ekosistem yang baru, dan mengeksploitasi ekosistem yang telah ada dengan melakukan optimalisasi produk dan jasa yang ada sesuai dengan kebutuhan pasar. Kami menargetkan 2 segmen dalam strategi ini,
Yang pertama adalah segmen mikro, yang kedua adalah segmen kecil. Di segmen mikro, Bapak Ibu, yang kami targetkan seperti keagenan BRI Group dan bisnis keagenan lainnya, pelaku usaha mikro dan pekerja mikro. Kemudian pasar ini dapat kami raih melalui produk kami, yaitu Raya Apps, dalam menumbuhkan digital saving, baik untuk personal maupun kegiatan bisnis melalui Raya for Business. Kemudian dari sisi kredit digital, kami menggunakan Pinang Dana Talangan, Pinang Fleksi, dan Pinang Properma untuk penetrasi pasar yang lebih dalam untuk sisi eksploitasi maupun eksplorasi untuk pasar yang baru. Selanjutnya ada segmen kecil yang kami targetkan berupa fintech dan maupun pelaku pasar invoice financing yang dapat kami kembangkan dengan produk Pinang Maxima dan Pinang Connect. Kami tentunya yakin dengan strategi ini, baik optimalisasi pasar yang sudah ada dan eksplorasi pasar yang baru akan dapat mendorong pertumbuhan bisnis digital kami ke depan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sinergi BRI Group sebagai digital attacker untuk mengoptimalkan potensi pasar UMKM, dapat kami sampaikan bahwa optimalisasi dari pasar UMKM yang ditargetkan BRI, maka Bank Raya juga saat ini berperan menjadi niche filler support BRI Group melalui produk dan jasa digital yang memiliki karakteristik shorter, faster, smaller, sehingga lebih mudah menjangkau pasar UMKM yang belum terjangkau oleh BRI. Kemudian sinergi dengan BRI Group ini tentunya terlihat dari pertumbuhan kredit digital yang signifikan dengan kualitas yang terjaga, transaksi tabungan digital yang dapat diakses melalui lebih dari 750.000 akses point di seluruh Indonesia, penguatan infrastruktur mulai dari IT, human resources, dan operasional, serta kerjasama dengan BRI Group serta mitranya. Kemudian Bapak Ibu, peran digital attacker BRI Group ini juga terlihat dari eskalasi Pinang Dana Talangan dengan agen billing, Pinang Fleksi dalam kredit payroll, Pinang Perpayment, dan Pinang Maxima dalam supply chain financing, serta layanan cash in, cash out melalui jaringan BRI. Kemudian bagian yang kelima di kami tentunya tanpa bisnis enabler yang kuat, maka pertumbuhan bisnis tidak dapat maksimal, sehingga perbaikan berkesinambungan di bisnis enabler baik dalam teknologi, sumber daya manusia, dan manajemen risiko terus kami perkuat sehingga tercapai pertumbuhan bisnis yang solid. Bisnis digital yang erat kaitannya dengan IT, maka kemampuan IT kami semakin perkuat mulai dari penguatan di resources dalam big data teknologi, kemudian upaya-upaya dalam peningkatan layanan IT yang semakin handal dengan adanya sertifikasi ISO 27001 dan juga peningkatan kualitas customer service yang terus kami lakukan secara berkesinambungan. Kemudian di perbaikan berkesinambungan selanjutnya kami lakukan melalui transformasi di culture untuk mencapai potensi terbaik human resources kami, di mana kami terus membangun human resources yang memiliki perilaku dan mindset yang selaras dengan transformasi digital kami. Terakhir, kami terus menekankan penguatan manajemen risiko secara berkelanjutan, dimulai dari implementasi automated machine learning credit scoring, sehingga kualitas aset dapat terjaga, fraud detection system dengan early warning system yang dilengkapi dengan artificial intelligence, serta limit monitoring sehingga baik kami mampu melakukan monitoring kualitas nasabah dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, bagian terakhir dari paparan kami akan menyampaikan highlight kinerja keuangan Bank Raya, di mana secara keseluruhan bisnis digital kami sudah mampu tumbuh signifikan didorong oleh inovasi digital, optimalisasi potensi sinergi BRI Group, dan permodalan yang kuat. Di mana hingga bulan Oktober 2023
penyaluran kredit digital mencapai 8,9 triliun rupiah atau tumbuh signifikan sebesar 134% secara year on year dari posisi Oktober 2022 yang tercatat sebesar 3,8 triliun rupiah. Pertumbuhan penyaluran ini didorong oleh pertumbuhan dari sisi pinang dana talangan. Kemudian dari sisi outstanding kredit digital telah mencapai saat ini di 1 triliun rupiah, tumbuh solid sebesar 49% secara year on year. Pada sisi tabungan digital, jadi tabungan digital kami juga sudah mampu tumbuh 94% secara year on year mencapai 999 miliar rupiah dengan total 784.000 pengguna di bulan Oktober 2023 yang didorong oleh investor inovasi di feature kami dan peningkatan di akuisisi nasabah. Kemudian apabila dilihat dari sisi likuiditas dan permodalan yang masih terjaga di tengah kenaikan suku bunga, ini dapat terlihat dari CAR yang kuat di level 48% serta peningkatan kasa dan juga LDR yang stabil saat ini. Kemudian Bapak Ibu dari sisi laba rugi kami, bahwa kami sudah mampu meningkatkan profitabilitas yang didorong oleh perbaikan portofolio maupun efisiensi kegiatan operasional yang kami lakukan. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yang kami sampaikan, diantaranya yang pertama ada laba bersih yang mampu tumbuh signifikan 118% year on year menjadi 18 miliar rupiah di bulan Oktober 2023, di mana posisi tersebut masih mampu melebihi laba bersih kami di tahun 2022 sampai dengan Desember yang posisinya atau akumulasinya di 11 miliar rupiah. Kemudian Bapak Ibu dari sisi profitabilitas juga secara konsisten mengalami peningkatan, ini didorong oleh terjaganya NIM di tengah kenaikan suku bunga dan efisiensi kegiatan operasional dari BPU dan SIL yang menurun. Kemudian Bangraya juga secara konsisten membukukan peningkatan laba bersih setiap bulannya selama 2023 yang merupakan hasil dari upaya kami untuk terus meningkatkan kinerja bisnis dan operasional di Bangraya. Demikian kiranya Pak David yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Pak David untuk melanjutkan acara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ida Bagus Ketut Subagya yang sudah menyampaikan pemaparan terkait perkembangan industri sektor keuangan, tadi juga bisnis digital dan termasuk juga dari kinerja dari PT Bank Raya Indonesia Tbk. Baik Bapak Ibu, agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu yang sudah disampaikan di kolom live chat pada aplikasi Zoom. Dan izinkan saya akan membacakan satu pertanyaan. Yang pertama datang dari Anita Maharani. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Menanyakan apa yang menjadi value proposition Bank Raya dibandingkan dengan bank digital lainnya. Sementara pertanyaan selanjutnya adalah termasuk apa yang ditargetkan Bank Raya baik dari segi aplikasi maupun funding lending jika dibandingkan dengan aplikasi bank konvensional yang ternama, di mana dari sisi segi skop, nasabah, dan kecanggihan teknologinya lebih terdepan. Kepada Bapak Ida Bagus Ketut Subagya, kami persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak David. Tadi pertanyaan dari Ibu Anita Maharani, kalau nggak salah saya catat Pak ya, yang bertanya tentang value proposition dari Bank Raya dibanding dengan bank digital lain. Baik, kami akan coba jelaskan secara singkat bahwa value proposition dari Bank Raya yaitu sebagai digital attacker berry group. Tadi secara berulang-ulang saya sampaikan bahwa kita adalah saat ini sebagai digital attacker berry group. Sehingga Bank Raya
merupakan bank digital yang dapat diakses melalui 750.000 poin akses untuk mendukung BRI Group dalam memaksimalkan potensi UMKM. Kemudian dilihat dari sisi produknya bahwa Bank Raya saat ini memiliki produk digital yang komprehensif, mulai dari Raya Apps dengan digital saving yang dapat digunakan untuk keperluan baik personal maupun untuk mengatur keuangan melalui saku-saku. Kemudian di sisi bisnis, bagi pebisnis pemula maupun pelaku bisnis usaha mikro, itu dapat dimanfaatkan di saku kami. Selain itu, di lintas segmen produk kredit digital kami yang melayani bisnis mikro, kecil maupun retail merupakan keunggulan yang kompetitif kami dan searah dengan tujuan kami untuk go smaller, faster, dan shorter. Demikian Pak David, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi. Baik, Kemudian apakah ini sudah termasuk jawaban Pak? Sebenarnya apa yang ditargetkan Bank Raya, baik dari segi aplikasi maupun funding lending jika dibandingkan aplikasi bank konvensional yang ternama, di mana dari sisi skop, nasabah, dan kecanggihan teknologinya lebih terdepan? Pak Ida. Terima kasih Pak David. Untuk pertanyaan ini mungkin bisa dilengkapi oleh rekan saya, Pak Bimo Wikanantoro. Silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya tadi Ibu Anita Maharani ya. Memang kita paham kalau misalnya kita membandingkan apa yang sedang kita lakukan 2 tahun terakhir dibandingkan mungkin dengan bank-bank konvensional yang sudah memulai lebih dulu, pasti kita akan apa istilahnya mengejar ya. Pasti secara feature juga tidak akan sebanyak mereka. Tapi memang pada kenyataannya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kita berfokus smaller, faster, and shorter ya. Di mana seluruh feature-feature yang kita luncurkan, we would like to keep it simple dan memang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan target market segmen kami. Ketika tadi kami bilang segmen kami adalah di mikro, kecil, berfokus mungkin majority pada productive activities ya, baik itu pengusaha mikro ataupun pengusaha kecil tadi, kita berusaha memberikan feature-feature yang memang dapat digunakan dan bermanfaat saat itu juga kepada customer-customer kami. Dari sudut pandang funding, mungkin tadi sudah disebutkan, kita berfokus pada pengaturan keuangan, pos-pos keuangan, budgeting gitu ya, dan memang itu akan memberikan kebermanfaatan langsung. Secara payment ecosystem kami, memang kita sudah memberikan, kalau kami sebutkan apa yang memang menjadi bare essentials atau mungkin hal-hal yang memang dibutuhkan oleh pengusaha mikro ataupun kecil dalam hal mereka melakukan pembayaran apa namanya itu baik itu dari sudut pandang usahanya mereka ataupun pembayaran utilitas. Dari sudut pandang lending, mungkin kami tadi sudah disebutkan juga oleh paparan Pak Ida Bagus Subagia bahwa memang customer kami itu membutuhkan sebuah fasilitas kredit yang dalam proses pengajuannya itu cepat, di mana memang tadi disebutkan salah satu yang paling besar di Pinang Dana Talangan, kami memastikan proses yang akan dirasakan oleh customer secara user experience itu luar biasa baik, di mana setelah kami ukur itu memang sekitar 10-15 menit, sehingga customer kami sudah dapat menempatkan fasilitas pinjaman yang dapat dilakukan secara berkali-kali dalam waktu 1 bulan, 1 hari ataupun 1 minggu. Dan ini memang sekali lagi sesuai dengan kebutuhan nasabah kami yang memang mereka mengalami perputaran cash ataupun perputaran finansial yang amat sangat cepat. Jadi in a sense kalau kita bandingkan dengan produk-produk dari bank konvensional, kita memulai dengan hal yang simple, tepat guna, sesuai dengan kebutuhan customer, dan kita akan sepertinya we will keep it that way ya. Kita nggak akan mengejar mungkin raksasa-raksasa bank konvensional sudah lebih dulu memulai dibandingkan Bank Raya ini tadi. Demikian pertanyaan jawabannya. Baik, jawaban untuk Anita Maharani yang sudah bergabung di kolom live chat kami dan terima kasih sudah bergabung. Kita beralih ke pertanyaan kedua dengan penanya Denis Wijaya. Terima kasih juga sudah bergabung. Ini menanyakan dari sisi kinerja nih Pak. Bagaimana Bank Raya terus mencetak laba secara konsisten ke depannya? Baik, terima kasih Pak David. Saya persilahkan Direktur Keuangan Ibu Tiwi yang menjawab pertanyaan ini. Baik Pak Bagus, terima kasih Pak David, terima kasih juga Pak Denis Wijaya untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau kita lihat kinerja Bank Raya ya di tahun 2023 ini memang kita secara konsisten sudah bisa membukukan laba.
dan ini secara konsisten terus tumbuh gitu. Jadi gimana kita bisa menumbuhkan laba tersebut? Nah, ini memang didukung oleh konsistensi kami untuk menumbuhkan bisnis digital kami. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagus, inovasi apa saja yang kami lakukan gitu. Jadi yang kami kembangkan tidak hanya dari sisi liabilities, yaitu aplikasi di tabungan gitu ataupun sisi deposit gitu, tapi juga di sisi asetnya gitu. Jadi sudah sangat beragam produk-produk pinjaman yang kami offer gitu, dan pinjamannya adalah pinjaman digital. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa total pinjaman digital yang sudah kami salurkan itu per Oktober itu sudah di atas 8 triliun gitu ya. Nah ini memang sudah cukup besar, jadi kami juga cukup confidence akhir tahun ini ya akan bisa mencapai angka 10 triliun untuk penyaluran pinjaman. Dan pinjaman digital sudah pasti yield-nya itu cukup tinggi, rata-rata di 16,5%. Nah ini dengan digital ini juga kami juga harapkan bahwa proses untuk pinjaman ini tuh akan jauh lebih cepat sehingga lebih efisien. Sehingga ini juga akan terlihat nanti dari sisi efisiensi rasio kami, BOPO ataupun CIR, ini kami harapkan akan terus membaik gitu ya. Jadi karena prosesnya akan proses digital. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menjawab dan semoga bisa menjadi referensi bagi peserta yang sudah hadir. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta. Dan sebelum paparan publik sore ini kita tutup, mohon berkenan PT Bank Raya Indonesia Tbk untuk memberikan closing statement kepada para peserta. Terima kasih Pak David. Tentunya kami mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan tadi baik di strategi maupun kinerja keuangan kami. Sebagai closing statement kami dapat kami sampaikan bahwa Bank Raya sebagai digital attacker BRI Group tentunya terus berupaya untuk mendukung upaya inklusi keuangan di Indonesia dalam mengoptimalisasi potensi pasar UMKM dengan terus berinovasi dalam layanan perbankan digital sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan dan meningkatkan value bagi seluruh shareholder. Demikian Pak David, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement yang telah diberikan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam paparan publik PT Bank Raya Indonesia Tbk kali ini. Sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Bank Raya Indonesia Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggaraan, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Bank Raya Indonesia Tbk dan juga kepada para peserta. Sampai jumpa di acara Public Expose Live mendatang. Saya David San Oval, aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.